بسم الله الرحمن الرحيم. Fadilah tilawatil Quran, ya. Keutamaan membaca Al-Quran dan juga tentunya keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang baca Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan bahwasanya al-khairiyah, keterbaikan, salah satu caranya adalah dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karenanya Al-Qur'an, ya, mendatangkan keterbaikan. Apa saja yang disentuh oleh Al-Qur'an maka dia meraih keterbaikan. Contoh bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Yaitu Allah memilih bulan ini, bulan spesial, kita katakan bulan suci Ramadan, sebagai bulan Al-Quran. Dan tatkala Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadilah bulan tersebut Sayyidus Syuhur, bulan yang termulia. Ya, kenapa Al-Quran turun pada bulan tersebut? Demikian juga Al-Quran turun pertama kali di kota yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa ilallah. Kota yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah. Allah turunkan Al-Quran pada kota tersebut. Kemudian Al-Quran turun di malam, suatu malam yang malam tersebut malam termulia. Ya. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itu malam terbaik sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Jadilah malam tersebut malam termulia. Kenapa? Malam turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran turun kepada Nabi yang termulia. Ya. Jadi keterbaikan semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah yang keterbaikan. Ya. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia asyraful anbiya wal mursalin, nabi terbaik. Diturunkan Al-Quran kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang bertanya siapa umat Nabi yang terbaik? Demikian juga umat Nabi yang terbaik adalah umat yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang siapa yang jadi imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir tentang bacaan Al-Quran, ya. Tentang bacaan Al-Quran, yang paling mahir tentang Al-Quran. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan para jenazah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud, terkadang satu liang lahat atau satu kuburan diisi 2 atau 3 orang. Maka Nabi bertanya siapa, ya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa yang paling banyak hafal Quran? Maka ditunjukkan fulan, maka didahulukan untuk dimasukkan dalam liang lahat. Kenapa? Sebagai pemuliaan terhadap orang yang membaca Al-Quran. Ya. Makanya dalam hadis juga disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tibyan ini, innallaha rafa'a bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha bihi akharin. Sungguhnya Allah dengan Al-Quran mengangkat suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula yang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran maka Allah rendahkan suatu kaum. Jadi ini hadis yang sangat agung, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran mengajarkannya, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya semakin kita tersibukkan dengan Al-Quran, maka kita akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu bahwasanya zaman sekarang orang menilai orang lain barometernya bukan dari Al-Quran, barometernya dengan harta. Karena harta yang paling banyak maka dia yang paling dimuliakan. Itu pemuliaan di sisi manusia. Yang orang jabatan paling tinggi maka dia termuliakan. Kenapa? Karena jabatannya paling tinggi. Orang ini mungkin karena paling cantik, paling tampan jadi mulia di antara yang lain.
Dan demikianlah barometer manusia memandang seorang menjadi mulia atau tidak dari sisi duniawi, entah hartanya, entah jabatannya, entah darah birunya, keturunan ningratnya, entah karena parasnya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an menjadi barometer seorang dimuliakan oleh Allah atau tidak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an mengajarkannya. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam baca Al-Qur'an itu, bacanya lancar, tartil, tajwidnya bagus. Apa ganjaran yang dia dapatkan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama safara. Safara itu para malaikat. Itu para safir, yaitu utusan, ya, karena para malaikat juga utusan. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para utusan Allah, sebagaimana Nabi Allah juga memiliki utusan dari kalangan anbiya. Yang para rasul dari kalangan malaikat tersebut al-kiram, mereka malaikat-malaikat yang mulia, al-bararah, malaikat-malaikat yang baik. Ini bagi orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bi fihi wa huwa syakun alaihi lahu ajran." Dan barang siapa yang baca Al-Qur'an sementara dia dalam kondisi yatata'ta, sulit baginya untuk baca Al-Qur'an, wa huwa syakun, berat baginya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Pahala pertama, pahala baca Al-Qur'an, ya, karena setiap huruf dibaca dapat pahala. Yang kedua, pahala dia berusaha belajar Al-Qur'an dengan berat. Dan ini hadis yang agung ini, hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, menjelaskan keutamaan orang belajar Al-Qur'an meskipun dia berat. Terutama kita orang-orang ajam, non-Arab, tidak mudah bagi kita untuk belajar Al-Qur'an, ya. Dan kita tidak bisa baca dengan lancar secara cepat, ya. Bahkan orang sudah bertahun-tahun baca Quran, terkadang dia belum bisa lancar, butuh perjuangan. Selama dia berjuang tersebut, maka dia dapat pahala. Selain pahala baca, dapat pahala bacaan ayat Al-Quran, dapat juga pahala dari perjuangan dia untuk bisa melancarkan lisannya. Nah, apakah orang yang kedua lebih baik daripada yang pertama? Nabi yang mengatakan yang pertama, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran maka bersama para malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Yang kedua dapat dua pahala. Para ulama mengatakan tidak. Yang tentu yang pertama pahalanya lebih besar. Ya, yang kedua dia dapat pahala dari sisi dia berusaha dan juga dapat pahala bacaan. Yang pertama dia sudah pernah melewati masa ini. Ya, kemudian dia melatih dirinya sampai akhirnya dia mahir baca Al-Qur'an, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Maka ini isyarat bagi kita yang mungkin masih sulit baca Al-Qur'an, jangan putus asa. Terus belajar pelan-pelan, belajar tajwid, ya. Daripada kita menghabiskan waktu kita yang tidak bermanfaat. Kita panggil guru ngaji atau kita datang ke guru ngaji belajar tajwid. Karena kalau kita mahir baca Al-Qur'an, kita lebih semangat untuk baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an dibaca dengan mengalir dari lisan kita. Bagi orang yang masih terbata-bata, tetap harus berjuang karena dia mendapatkan pahala double. Hadis berikutnya an Abi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah." Seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Qur'an seperti al-utrujjah. Al-utrujjah ini buah mirip dengan buah jeruk, ya, kemudian dia bagus warnanya, kuning, ya, atau kecoklat-coklatan, kemudian lembut juga, kemudian baunya harum, kemudian rasanya enak. Kata Nabi SAW, rihuha thayyibun, ya, baunya harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Ini perumpamaan seorang mukmin baca Al-Qur'an. Sebenarnya mengatakan seorang mukmin dari tatkala dia baca Al-Qur'an disamakan dengan buah utrujjah, dari sisi dilihat enak, dipegang juga halus, dicium juga harum, dirasakan manis. Hendaknya seorang mukmin, ini isyarat bahwasanya orang yang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut harus berdampak dalam kesehariannya, sehingga dia enak dipandang, kemudian manis dirasakan, lembut dipegang, dan warnanya menarik. Inilah orang yang baca Al-Qur'an dari seorang yang mukmin. Maka
seperti buah yang wangi harumnya dan enak rasanya. Yang kedua, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulun. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an. Dan ada orang seperti ini, tidak baca Al-Qur'an. Dia orang beriman, salat, baca Quran jarang-jarang. Tapi dia beriman, dia salat 5 waktu, berbakti sama orang tua, tapi semangat dia baca Al-Qur'an kurang. Ya, tapi dia beriman kepada Allah. Apa perumpamaannya? Mathalut tamrah, seperti korma, la rihalaha, korma itu kalau kita cium enggak ada aromanya. Wa ta'muha hullun, tetapi rasanya enak, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalu ar-raihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun." Adapun perumpamaan seorang munafik yang baca Al-Qur'an, dalil bahwasanya ada munafik baca Quran. Ada munafik baca Al-Qur'an, artinya munafik tapi dia baca Al-Qur'an. Maka perumpamannya seperti raihanah. Namanya dia terlihat indah. Wanginya, aromanya wangi. Raihanah itu adalah segala tumbuhan yang aromanya wangi. Raihanah. Tetapi kalau dirasakan dirasakan pahit. Ada munafik, kelihatannya indah, ngomongnya enak, baca Al-Qur'annya fasih, tapi dalam hatinya munafik, benci dengan syariat Islam misalnya. Ya, kalau ngomong Arab oke, baca Quran oke, tapi hatinya munafik. Ya, indah penampilannya, wangi aromanya, tapi isinya pahit. Wa mathal munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak baca Al-Qur'an, kama thalil handhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Maka dia seperti handhalah, buah handhalah. Buah handhalah itu suatu macam buah yang tidak ada baunya, aromanya tidak ada, dan rasanya juga pahit. Yaitu luar dalamnya enggak enak. Luar dalamnya enggak enak. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berusaha untuk menjadi seperti utrujah. Ya, luar dalam bagus, terlihat indah, dipegang lembut, ya, wangi aromanya, kemudian rasanya pun manis. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an suatu kaum, wa yadh'u bi akharin, dan juga Allah merendahkan satu kaum yang meninggalkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya seorang dia baca Al-Quran bisa jadi diangkat oleh Allah di hadapan masyarakat yang lain. Itu sekarang banyak ulama dihormati, banyak ulama disegani, ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka miliki, Al-Quran yang mereka agungkan, Al-Quran yang mereka baca, Al-Quran yang mereka tafsirkan, Al-Quran yang mereka jadikan dalil, mereka diagungkan oleh masyarakat karena Allah mengangkat mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain tentang keutamaan baca Al-Quran dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kala memberi syafaat bagi pembacanya. Bagi ashabi itu para pembaca Al-Quran. Ya, perhatikan sini kalimat ashabihi, yaitu bagi pemilik Al-Quran baca Al-Quran. Maka suruh baca. Tidak harus hafal, tapi baca Al-Quran dengan tadabbur. Tidak harus hafal, lebih bagus, tapi tidak harus hafal. Di sini kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kita di akhirat yang beri syafaat kepada kita bisa jadi amal soleh kita, atau bisa jadi orang lain, malaikat, mungkin orang mukmin yang lain, atau keluarga kita, sahabat kita, ya, bisa memberi syafaat. Tetapi kalau orang lain memberi syafaat, maka harus memenuhi persyaratan, ya. Wala yashfa'una liman irtada. Mereka tidak bisa kasih syafaat kecuali yang memberi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak syarat, jadi harus Allah kasih izin kepada pemberi syafaat, dan orang yang diberi syafaat harus diridhai. Bisa jadi seorang mukmin ingin beri syafaat kepada kita, namun Allah tidak izinkan, kita bermasalah misalnya. Intinya ini pun suatu yang tidak pasti, belum tentu dikasih belum tentu ada orang ingat sama kita, beri syafaat sama kita, belum tentu. Tetapi kalau amalan kita sudah pasti kasih syafaat. Baca Al-Quran di antaranya, pemberi syafaat. Maka seorang bertumbuh dengan amal solehnya sendiri. Masalah nanti orang mukmin lain membantu dia di hari kiamat kala memberi syafaat dan yang lain, itu
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemulihan kepada dia dan kepada pemberi syafaat tersebut. Tapi yang paling penting adalah amal dia lakukan sehingga dia memenuhi persyaratan untuk diberi syafaat. Jadi kalau amal dia langsung beri syafaat. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat beri syafaat baginya. Ya, dalam hadis Al-Quran datang kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum, fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur malam. Bulan Ramadan mau tidur baca dulu Al-Quran. Harusnya dia tidur dengan segera tidur, tapi dia tahan tidurnya untuk baca aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fih, maka berilah syafaat kepadaku, berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya. Ya, Al-Quran berhujjah membela orang yang bacanya. Ya, Al-Quran hujjatun lak, Al-Quran akan menjadi pembelamu pada hari kiamat kelak kalau kau mengamalkannya dan menjalankan aturan-aturannya. Baik. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yakum bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu yang pertama yang hendaknya kita hasad kepadanya yaitu seorang yang Allah berikan dia Al-Qur'an dan dia membaca Al-Qur'an di malam hari dan di siang hari. Subhanallah. Betapa bahagianya orang ini baca Al-Quran pagi hari, siang hari dan malam hari. Ini yang pertama kita hasati. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan yang kedua, orang yang Allah berikan harta kepada dia, dia infakkan di jalan Allah di siang hari dan di malam hari. Dua orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyuruh kita boleh hasad kepadanya. Artinya dua orang ini berhak untuk kita hasati. Artinya kita ingin seperti dia. Namanya ghibthah, kita ingin bisa seperti dia. Siapa dua orang ini spesial? Yang pertama, orang berilmu yang baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Ini dua orang penting dalam pondasi penyebaran Islam. Yaitu orang berilmu di antaranya yang baca Al-Quran siang hari dan malam hari. Kehidupannya senantiasa dengan Al-Quran. Ini orang hendaknya kita hasad kepada orang ini. Jadi ikhwan, saya sering sampaikan bahwasanya Al-Quran ini ya mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wahai Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat engkau celaka. Kata para ulama, litas'ad, agar kau bahagia. Ya, orang sering baca Al-Qur'an dia akan bahagia. Ya, sering akan baca Al-Qur'an apalagi dengan tadabbur, maka dia akan bahagia. Benar, kelezatan banyak kita dapatkan, kelezatan dengan lisan kita makan merasa lezat, kita lezat mendengar sesuatu, kita lezat dengan melihat sesuatu. Tetapi kebahagiaan sesuatu yang berbeda. Kelezatan tidak mesti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, hatinya kosong dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba yang dia sukai. Ya, kelezatan semua orang bisa merasakan, orang mukmin, orang kafir merasakan kelezatan. Tapi kebahagiaan hati, ya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka di antara cara agar kita mudah berbahagia, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, pagi kita baca, siang, malam. Ada waktu kita baca Al-Quran. Ini mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana seorang ingin bahagia sementara hari-hari dia lewati dia tidak baca Al-Quran? Ya. Di hari-hari seperti ini, bulan Ramadan, kemudian lockdown, tidak juga sempat baca Al-Quran, kemudian kapan lagi baca Al-Quran? Ya. Oleh karenanya, seorang berkesempatan berusaha untuk banyak baca Al-Quran sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin, karena itulah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul mu'minin." Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukmin. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syifaa'ul lima fis sudur." Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang ada di hati, ya. Karena yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah penyakit hati, hasad, dengki, suudzon. Ini semua dengan Al-Quran bisa terobati. Taib, kemudian hadis berikutnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa membaca satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau orang baca satu huruf dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim berarti dia dapat 30 kebaikan. Ya, alif lam mim dzalika, ada dzal, ada lam, ada kaf, ya. Alkitabu ada alif lam, ada kaf, ada ta, alif, ada ba, sudah banyak pahala dia dapatkan. Satu huruf dia dapat 10 kebaikan. Bayangkan kalau orang baca satu juz, ya. Masya Allah dia baca banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini motivasi dari Nabi SAW untuk agar kita banyak baca Al-Quran. Nabi yang ngapain membacakan hadis seperti ini? Barang saya baca satu huruf dapat 10 kebaikan. Buat apa? Agar kita termotivasi. Agar kita termotivasi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati," barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tiya bis-sa'ilin. Ma u'tiya sa'ilin, maka aku akan memberikan kepada dia, ya, apa yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Kemudian kata Nabi, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Dan keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan selain Allah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya adalah hasan, ya. Hadis ini, ya, didhaifkan oleh sebagian ulama, seperti didhaifkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dan juga didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Tirmidzi. Ada khilaf. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah di muqaddimah buku Tibyan, ya. Buku Tibyan ini beliau menjelaskan, beliau akan menyebutkan sebagian hadis-hadis dhaif dalam buku ini karena dalam rangka untuk fadail amal. Oleh karena para ulama mengatakan hadis dhaif boleh disampaikan dalam fadail amal. Fadail amal maksudnya apa? Amalnya sudah ada. Tinggal pahalanya yang datang dalam hadis dhaif, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Bukan hadis dhaif yang menimbulkan amalan baru. Ya, maka ini tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis dhaif yang tidak sampai pada syadidul dha'af, bukan dhaifnya tidak parah, dan dia bercerita tentang pahala suatu amalan yang amalannya sudah ada dalam hadis yang sahih, maka tidak mengapa. Contoh membaca Al-Quran, hadisnya banyak sahih Al-Quran, dalil terlalu banyak tentang keutamaannya. Kalau datang hadis dhaif, maka tidak mengapa kita sampaikan. Seperti hadis ini, hadis yang dhaif ini. Sama seperti misalnya salat duha. Salat duha, hadis sahihnya banyak tentang keutamaan salat duha, tentang disyariatkan salat duha. Adapun keutamaannya salat duha bisa bikin begini, bisa bikin begini. Terkadang datang dalam hadis dhaif. Selama dhaifnya tidak terlalu parah, boleh kita sampaikan dan kita ingatkan hadis dhaif. Ya, untuk memotivasi, bukan untuk buat amal yang baru, karena amalnya sudah ada, tinggal pahalanya yang datang dalam hadis yang dhaif. Maka ini para ulama mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Hadis ini menjelaskan, Allah mengatakan, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan sibuk mengingatku sehingga dia lupa untuk berdoa kepada Allah, karena sibuk baca Quran, ya. Kata Allah, Allah akan berikan dia lebih baik daripada yang diberikan, dia akan diberikan yang terbaik dari yang diminta oleh orang-orang peminta. Dan ini kabar gembira bahwasanya terkadang seorang sibuk dengan baca Quran sehingga dia lupa untuk berdoa. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi dia, maka Allah akan berikan yang terbaik baginya, ya, yang terbaik baginya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya seorang kalau rajin baca Al-Quran, maka akan dimudahkan urusannya karena Allah akan berikan yang terbaik baginya.